Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan Pak, Amin. kelancaran juga tentunya keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya, atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara terkait dengan agenda saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumedang. Ya. Adapun topik pembicaraan kali ini adalah mengenai dilema etika dan bujukan. Oh iya. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke topik pembahasan. Iya. Yang pertama, Bapak adalah seorang pemimpin pembelajaran juga sekaligus pemimpin lembaga di SD Negeri Sirnasari. Iya. Mungkin selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya pernah menemui atau mengalami suatu keadaan, suatu kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Iya. Barangkali dapat Bapak jelaskan bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih Pak Ganjar. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan tentang apa hal yang barusan Bapak pertanyakan. Ya, cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral atau keduanya, yaitu dengan melihat situasi, Pak. Dengan melihat situasi kondisi yang ada di sekolah. Dilema etika sendiri yaitu situasi yang terjadi ketika kita atau seseorang lah bisa dikatakan harus memilih antara dua pilihan di mana keduanya secara moral pilihan tersebut benar. Jadi kemudian yang dimaksud dengan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara yang benar dan salah, yang sangat sulit memecahkannya adalah dilema etika karena itu sama-sama benar. Jadi diidentifikasi dulu kasusnya sejauh mana hal yang menyangkut dilema etika. Jadi yang Bapak lakukan ya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika dan bujukan moral adalah dengan melihat situasi kondisi yang terjadi khususnya di lingkungan sekolah. Iya. Di mana dilema etika itu merupakan kondisi benar melawan benar ya Pak. Benar melawan benar sehingga sulit itu untuk mengambil keputusan. Ya. Tidak serta-merta begitu terjadi harus diambil keputusan, tapi harus dipikirkan lebih dahulu. Ini berbeda dengan bujukan moral, mungkinnya sudah jelas benarnya mana, salahnya mana. Terima kasih Pak. Mungkin terkait dengan kondisi dilema etika dan bujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebagai tadi kalaulah bisa dikatakan sebagai pimpinan sekolah dalam menjalankan dan pengambilan keputusan di sekolah, hendaknya harus dipikirkan dulu sebijak mungkin
dengan memperhatikan segala aspek dan menerapkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di sekolah. Mengapa kalau bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di sekolah itu resikonya sangat besar. Juga dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mewadahi atau mengakomodir keinginan semua warga sekolah. Tentu saja ada yang bertentangan dengan keinginan mereka, tapi akan berusaha untuk secara umum bisa mewadahi atau bisa melayani keinginan bersama. Akan diusahakan seperti itu. Jadi langkah pertamanya Bapak mengidentifikasi mungkinnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi di sekolah itu seperti apa. Mungkin satu sekolah dengan sekolah yang lain itu kan berbeda ya nilai yang dijunjung tingginya. Jadi dengan identifikasi tersebut dapat memikirkan keputusan sebijak mungkin yang akan diambil. Tentunya harus dengan keberanian juga dengan kepercayaan diri. Walaupun ya di satu sisi tidak semua keputusan mungkin dapat mengcover atau mengkomodir semua keinginan. Jadi harus siap ya dengan konsekuensi yang terjadi. Nah itulah yang harus resiko jabatannya semacam itulah. Nah mungkin dapat dijelaskan Pak untuk langkah-langkah atau prosedur yang lebih spesifiknya seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Yang langkah-langkah yang bisa dilakukan atau yang biasa dilakukan selama ini, yang pertama adalah mengidentifikasi keputusan yang perlu kita ambil dengan dikembalikan atau kepada diri sendiri, atau dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri, bagaimana kalau keputusan ini diambil, sejauh mana bila keputusan diambil dampak positif negatifnya, sehingga keputusan yang kita ambil ini merupakan atau dapat menentukan atau dapat menemukan solusi yang tepat. Yang kedua, mengumpulkan informasi sesuai dengan keputusan yang akan kita ambil. Jadi yang terpenting itu adalah identifikasi diri dulu, Pak. Jadi keputusan yang diambil itu berdasarkan intuisi diri, ya, apakah ini tepat atau tidaknya. Jadi mengajukan pertanyaan, apakah saya harus mengambil keputusan A atau B, mungkin seperti itu. Terus juga mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, mungkin bisa dari guru juga ya, guru, orang tua, siswa, anggota komite, mungkin seperti itu. Nah biasanya kan dalam pengambilan keputusan itu ada hal-hal yang dianggap efektif ya dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam dilema etika ini. Mungkin Bapak dapat jelaskan hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut. Dalam pengambilan keputusan tentunya harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disepakati bersama di sekolah. Yang kedua, harus menjadikan kebaikan bagi orang banyak. Menjadikan
memajukan kebaikan. Dilakukan demi kebaikan bagi orang banyak. Jadi keputusan diambil itu berusaha semaksimal mungkin adalah bermanfaat bagi semua pihak, agar tidak ada pihak yang dirugikan ya Bang. Iya. Tidak langsung seperti itu. Diusahakan semua orang tidak dirugikan, tapi tidak akan semua orang puas. Ya. Jadi intinya keputusan yang diambil itu mungkin saja, tapi kalau keinginannya mungkin ya semua orang dapat puas, tapi jika diambil untuk hal terburuknya mungkin ada orang yang tidak diuntungkan, tapi sebisa mungkin tidak boleh dirugikan mungkin. Ya, itulah yang harus kita perhatikan dalam pengambilan keputusan. Cukup kiranya itu? Cukup Pak. Ya, boleh. Nah, tatkala misalkan menemukan suatu kasus ataupun keadaan, ya, apakah Bapak langsung menyelesaikannya pada saat itu juga atau dibuat jadwal khusus, mungkin rapat rutinan, evaluasi mungkin yang terjadwal, atau misalkan ada kasus langsung diselesaikan di tempat dan pada waktu itu juga? Hal itu tergantung. Apabila kasusnya memerlukan penanganan pada waktu itu juga bisa, tapi biasanya untuk pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus itu perlu dijadwalkan, karena kita harus melihat situasi. Apabila pengambilan keputusan penyelesaian kasus dengan sembarang situasi, kemungkinan besar gagalnya atau terlalu banyak ruginya, baik bagi kita maupun lembaga. Tapi seharusnya dibuatkan jadwal atau dijadwalkan sehingga keputusan yang kita ambil itu lebih menguntungkan, lebih bermanfaat bagi semua pihak. Ya, sehingga jadi perlu penjadwalan untuk penjadwalan yang tepat untuk pengambilan keputusan. Jadi tidak serta merta harus pada hari itu. Kalau ada kasus langsung diselesaikan hari itu, yang banyak digunakan adalah emosional Pak. Tidak, pikiran tidak jernih. Tapi kalau sudah dijadwalkan, nah sebelum mencapai pada waktunya kita berintrospeksi diri dulu. Jadi untuk pengambilan keputusan ini apakah harus situasional, ya, apakah bisa insidental ataupun di serta-merta pada saat itu juga tergantung dengan konteks masalah atau kasusnya. Apakah kasus tersebut harus diselesaikan pada waktu itu ataupun membutuhkan penjadwalan khusus, atau berpikir berulang kali mungkin apa untuk ataupun introspeksi diri, orientasi dirinya kemana. Nanti hal terburuknya kalau misalkan kasus yang sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu atau dijadwalkan terlebih dahulu, namun diselesaikan atau diputuskan ketika itu juga, yang berperan adalah emosi sesaat mungkin. Nah, berkaitan dengan waktu pengambilan keputusan tersebut, adakah orang-orang atau pihak-pihak ataupun faktor-faktor yang mempermudah ataupun loyal secara tidak langsung terhadap Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Faktor yang akan mempermudah tentunya satu yang bersifat kita harus melihat situasi, yang kedua kita juga harus berkolaborasi dengan ibu bapak guru senior untuk diminta pandangan, pendapat tentang kasus yang kita hadapi. Itulah faktor pertama, adalah kita berkolaborasi lah, bekerja sama dengan ibu bapak guru senior, bukan saja dari segi usia tapi dari segi kematangan jiwanya, kedewasaannya.
Jadi hal yang terpenting untuk mendapatkan faktor-faktor yang mempermudah itu adalah kolaborasi ya Pak ya, khususnya dengan guru-guru senior, baik secara usia, mungkinnya juga secara kematangan jiwa untuk menentukan keputusan berdasarkan dalam konteksnya mungkin musyawarah yang mencapai kesepakatan atau mufakat. Musyawarahkan dulu bersama. Nah tentunya Bapak sebagai pemimpin pembelajaran juga sekaligus pemimpin lembaga atau institusi sekolah, dalam mengambil keputusan ini ada tantangan ataupun hambatan, gangguan, rintangannya yang datangnya bisa dari dalam ataupun dari pihak luar sendiri. Mungkin Bapak dapat jelaskan tantangan dalam pengambilan keputusan itu seperti apa yang pernah Bapak rasakan? Tantangan itu banyak. Kadangkala ada beberapa kepentingan yang saling bersinggungan atau arti bertentangan dengan keputusan yang kita ambil, sehingga bagi mereka keputusan yang kita ambil tidak memuaskan. Jadi yang paling berat, tantangan paling berat itu adalah kepuasan pihak ya dalam pengambilan keputusan itu. Jadi tidak semua pihak mungkinnya diuntungkan atau bahkan merasa dirugikan. Sekalipun mungkin Bapak sudah berusaha untuk tidak merugikan. Penerimaan orang atau pihak yang mungkin berbeda. Mungkin itu ya jadi itu. Tantangan terberatnya. Nah mungkin ini untuk pembahasan atau pertanyaan yang terakhir ya Pak dari rangkaian hal yang telah dibahas, yang telah disampaikan itu. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman apa yang Bapak ambil dari keputusan terkait dengan dilema etika ini? Pembelajaran yang kita dapatkan tentunya banyak. Yang salah satunya dari pengalaman ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, itu dalam kegiatan pengambilan keputusan menjadikan suatu keterampilan yang semakin kita sering melakukannya, maka kita semakin terlatih dan keputusan yang kita ambil akan mendekati tepat sasaran. Bahkan harapannya adalah tepat sasaran gitu. Ya, sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk masalah yang sama benar, maka perlu mendasarkan pengambilan keputusan tersebut pada 3 unsur, yaitu harus berpihak pada kepentingan bersama, terutama murid atau siswa, karena kita bicaranya adalah tentang sekolah. Kedua, keputusan kita ambil juga harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang dijunjung tinggi di sekolah. Yang selanjutnya, keputusan yang kita ambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Juga kita harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari pengambilan keputusan tersebut. Kiranya itu yang bisa dijelaskan untuk yang terakhir ini. Mudah-mudahan tidak puas, karena kalau puas kita berhenti di sini. Kalau tidak puas, kita akan mencari solusi-solusi lain agar apa yang kita harapkan mendekati sempurna. Terima kasih Pak Ganjar. Kalau masih ada boleh apa? Terima kasih Pak. Mungkin pembelajaran ataupun pengalaman yang dapat kita ambil dari kegiatan wawancara ini ya, terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral, bahwa untuk mengambil keputusan itu ya pada intinya harus latihan ya. Perlu latihan agar keputusan yang diambil itu bijak, tepat sasaran juga ya, untuk keinginan tertingginya atau pencapaian tertingginya adalah tepat sasaran yang menguntungkan semua pihak, tidak ada pihak satupun yang dirugikan.
juga untuk inti dari pengambilan keputusan itu adalah keberpihakan pada murid ya, untuk keputusan yang dilakukan di sekolah yang mengarah pada nilai-nilai kebajikan di tempat di sekolah tersebut, di mana keputusan tersebut diambil dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dan yang terpenting adalah keputusan apapun yang diambil adalah biasanya itu mengandung konsekuensi. Jadi mungkin seorang pemimpin lembaga atau pemimpin pembelajaran itu harus konsekuen ya, mungkin dengan keputusan yang diambil. Baik, mungkin itu saja Pak untuk kegiatan wawancara kita kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Dan mudah-mudahan SD Negeri Sirnasari itu menjadi SD yang berkembang ya, menjadi pelopor pendidikan ya di Kabupaten Sumedang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, mungkin khususnya bagi saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumedang, juga umumnya bagi kita semua, bagi SD Negeri Sirnasari dan bagi Kabupaten Sumedang dalam mencapai Sumedang simpati. Amin, sama-sama ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan juga kelancaran dalam mengemban tugas kita. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumedang, di mana dalam kegiatan wawancara ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai ilmu etika dan pendidikan. Pertama, kalau boleh tahu, itu sendiri menjadi pejabat sebagai kepala sekolah di SMP di ini sudah berapa lama? Kalau untuk menjabat di SD negara ini 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Jadi seorang pemimpin pembelajaran juga sekaligus sebagai pemimpin lembaga. Nah, dari rentang waktu 1 tahun lebih ini, mungkin Ibu pernah mengalami kasus, mengalami kejadian apapun dihadapkan suatu keadaan yang merupakan dilema etika atau pendidikan. Nah, selama ini bagaimana itu Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut etika atau pendidikan? Dalam rentang waktu 1 tahun ini banyak yang tidak hanya satu kasus, banyak sekali, atau mungkin tiap hari juga kita pasti menemui kasus-kasus itu ya dalam 1 hari juga. Nah, ini dalam rentang waktu 1 tahun di antaranya saja saya menemukan kasus begini ya. Seorang guru itu kan ada kewajiban ya untuk mengembangkan kompetensinya, mengembangkan profesionalismenya. Di antaranya saja guru tersebut misalnya saja mengikuti diklat-diklat atau webinar-webinar. Nah, di lain pihak dalam waktu yang sama guru tersebut mungkin meninggalkan kelas ya, kelas menjadi kosong, tidak ada yang itu. Nah, itu kasusnya. Jadi di lain pihak guru harus mengembangkan keprofesionalismenya. Nah, dia juga meninggalkan kewajiban sehari-harinya, kewajiban utama yaitu mengajar di kelas. Itu mungkin termasuk dilema etika ya sebetulnya. Jadi Ibu pernah mengalami sebuah kasus ya dari serangkaian banyak kasus ataupun keadaan
yaitu ketika ada seorang guru yang hendak mengembangkan profesinya, mengembangkan karirnya, kemudian untuk mengikuti iklan, mengikuti pelatihan, mata karya, dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi yang lain itu guru tersebut harus mengajar di kelas, gitu ya, sebagai tugas utamanya sebagai seorang guru. Jadi mungkin untuk pengembangan diri atau pengembangan karirnya juga itu benar ya, untuk mengajar di kelas juga, dan itu memang kewajiban utamanya sebagai seorang guru. Oke. Nah, berkaitan dengan kasus dilema etika tersebut, nah, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan ya, di sekolah ini, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau dianggap sama-sama benar kan? Nah, dalam melakukan pengambilan keputusan tersebut, saya melakukan mungkin yang pertama kali yaitu menganalisis dulu apa contoh yang tadi ya, menganalisis dulu kegiatan yang diikuti oleh guru tersebut, contohnya saja mengikuti diklat atau webinar. Nah, apakah diklat tersebut itu sesuai atau berhubungan dengan tugas yang ada di sekolah mungkinnya itu. Nah, selain itu juga saya melakukan pendekatan kepada guru yang lain supaya jangan sampai ketika satu guru itu meninggalkan murid di kelas untuk mengikuti diklat. Nah, di kelas tidak ada yang mengajar gitu. Saya melakukan ke guru yang lain, melakukan pendekatan untuk bisa saling membantu. Yaitu kalau misalkan ada guru yang mungkin saja ada guru yang lagi tidak mengajar gitu. Nah, mungkin beliau bisa membantu untuk mengisi kekosongan yang ada di kelas. Jadi terkait dengan kasus pengembangan diri oleh seorang guru itu, yang pertama melakukan analisis ya kegiatan di kelas tersebut. Jadi mungkin saja apakah di kelas tersebut itu relevan dengan profesi keguruannya, apakah juga tidak ada sama sekali hubungannya ya Bu ya. Mungkin kalau ada hubungannya ya mungkin Ibu beri izin ya, kalau tidak ya mungkin tidak diizinkan seperti itu. Nah, jikalaupun diizinkan mungkin ya guru tersebut mengikuti pelatihan ataupun diklat, Ibu melakukan pendekatan terhadap guru yang lain untuk istilahnya menginfal ya, menginfal di kelas agar siswa tidak terabaikan, ada yang menghandle ya. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu secara lebih spesifiknya manfaat atau secara proseduralnya, apakah Ibu mungkin memanggil kedua guru tersebut secara tatap muka langsung ya, untuk berbicara bagaimana kepentingan yang digunakan ataupun itu juga. Untuk langkah-langkahnya yang pernah saya lakukan, mungkin yang pertama ya sesuai dengan kasus yang tadi, diantaranya menganalisis dulu kasusnya. Setelah itu, setelah tahu ini mungkin kegiatannya ada hubungannya dengan pembelajaran atau dengan tugas guru ya gitu. Yang kedua, mengajak guru-guru yang lain ya untuk berdiskusi, karena saya tidak mungkin memutuskan secara pribadi diri saya sendiri ya, mungkin dengan cara memanggil guru yang mau mengikuti diklat tersebut, kemudian memanggil guru-guru yang lain untuk mendiskusikan, untuk mencari solusi supaya tidak ada yang dirugikan tadi. Nah, kami bersama-sama memecahkan solusinya, bagaimana jalan terbaiknya supaya jangan sampai ada yang dirugikan. Jadi itu di samping menganalisis kegiatan, melakukan pendekatan secara personal maupun interpersonal, Ibu juga menyerahkan keputusan bersama juga ya. Ada unsur kolaborasi mungkin ya. Jadi semua pihak yang terlibat dipanggil, ada yang terlibat ke forum ya. Jadi diputuskan bersama-sama bagaimana nih baik. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira
hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika itu? Nah, hal-hal ini yang dianggap efektif yang mungkin dalam pengambilan keputusan ini saya selaku pimpinan itu tidak bisa memutuskan secara sendiri. Jadi saya melakukan pendekatan-pendekatan dengan stakeholder, dengan warga sekolah, dengan terutama guru yang ada di sekolah, bisa juga sampai ke orang tua kalau itu memungkinkan, ataupun bisa juga kepada pengawas kalau misalkan belum ada solusi. Nah, bisa juga saya melibatkan pengawas bina. Jadi untuk selama pengambilan keputusan ini Ibu melakukan keterlibatan ya stakeholder di sekolah ya, ada guru mungkin ya di sekolah, terus siswa juga, terus orang tua, bahkan ke orang tua murid ya sebagai anggota komite sekolah. Dan jika keputusan tersebut tidak bisa dipecahkan, mungkin ada masalah yang tidak bisa dipecahkan di dalam ruang lingkup sekolah, Ibu melakukan hubungan vertikal mungkin ya ke atas kepada pengawas bina. Oke. Nah, mungkin ya Bu, selama proses pengambilan keputusan ini tentunya tidak terlepas dari tantangan, hambatan, gangguan dari berbagai pihak, entah itu dari dalam sekolah sendiri ataupun dari luar. Nah, kira-kira hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam keputusan khususnya pada kasus bina etika yang disampaikan? Ada beberapa tantangan. Mungkin yang pertama itu tantangan dari diri saya sendiri ya, karena saya mempunyai nggak enakan gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan saya nggak bilang ini takutnya menyakiti yang lain gitu kan, atau yang lainnya juga yang tantangan yang dari luar mungkin kan di sekolah ini jumlah gurunya sedikit ya, yang itu bisa dibilang kurang begitu ya. Nah, kalau misalkan ada salah seorang guru yang mengikuti kegiatan di luar seperti contoh kasus tadi, terus tidak ada guru yang bisa menghandle ke kelas, jadi kan sudah merupakan kewajiban saya selaku pimpinan harus bisa menghandle ke dalam kelas, harus bisa mengajar lagi gitu. Jangan sampai murid di kelas itu menjadi rugi gitu ya, tidak belajar, terus ada kejadian-kejadian yang kejadian mungkin saja lari-larian gitu sampai terjadi kecelakaan. Saya tidak menginginkan hal itu terjadi ya. Jadi tantangannya saya harus selalu siap gitu dalam bisa menghandle guru-guru yang lain apabila guru tersebut ada kepentingan. Jadi yang pertama itu mungkin yang menjadi hambatan atau tantangan itu adalah dari diri sendiri ya Bu. Mungkin Ibu pribadinya saya nggak enak nih kalau mau mengambil keputusan A ya. Iya. Takutnya ada pihak yang bisa kecewa atau tidak setuju mungkin ya Bu. Terus terlebih lagi di STT Nagara mungkin gurunya itu kurang ya. Jadi mungkin ada berapa rombel mungkin? 6. Ada 6 rombel ya. Jadi mungkin untuk satu rombel satu guru ya. Jadi ketika ada guru yang diklat atau pelatihan, ya otomatis guru yang mengajar di kelas lain harus memilih. Dan itu juga mungkin kalau tidak ada kegiatan yang menyibukkan ya. Jadi mau tidak mau Ibu sendiri yang sebagai kepala sekolah harus turun langsung mungkin ya untuk masuk ke kelas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih lagi untuk siswa SD mungkinnya untuk perkembangan
percintaannya juga masih Iya. sangat riskan ya untuk mengelola diri sendiri. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus? Ya? Apakah atau langsung menyelesaikan di tempat? Mungkin Ibu punya jadwal tertentu, misalkan seminggu sekali ataupun sebulan sekali melakukan rapat evaluasi terkait kasus-kasus yang terjadi di kelas, atau Ibu langsung aja secara situasional diselesaikan. Kira-kira prosedurnya atau bentuk pelaksanaannya dalam mengatasi masalah tersebut, jadi ada yang mungkin harus diselesaikan dalam waktu itu juga, ataupun saya itu di sini misalkan tadi itu ya melakukan prosedur dulu, jadi langkah-langkahnya dianalisis dulu kasusnya begitu ya, jadi tidak harus waktu itu gitu menyelesaikannya, tapi ada juga yang harus diselesaikan waktu itu. Contohnya saja kalau yang tidak bisa ditunda-tunda waktunya itu apabila ada kejadian yang siswa ya, terutama untuk masalah-masalah siswa gitu. Jadi kalau itu contohnya saja ada kecelakaan apa itu kan harus segera mungkin ya begitu. Kalaupun untuk misalkan masalahnya ini mah harus ada diskusi dulu dengan yang lain, mungkin itu. Jadi tidak harus dilihat dulu kasusnya. Ibu mengenali dulu ya kasusnya seperti apa. Apakah kasus itu langsung bisa diselesaikan atau tidak, ya tergantung dengan konteks masalah yang terjadinya. Misalkan siswa kan terjadi kecelakaan itu ya, itu tidak mungkin dulu ya, jadi harus langsung ya gerak cepat ya. Oke. Nah, kira-kira dari serangkaian kasus tersebut adakah seseorang atau pihak ya Bu, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah itu yang begitu loyal terhadap Ibu dalam pengambilan kasus-kasus di dalam mungkin dalam hal ini ya yang bisa membantu itu ya warga sekolah itu sendiri ya, warga sekolah di SD ini ya, karena saja guru, siswa, komite sekolah juga bisa dilibatkan. Terus juga kalau misalkan dibutuhkan juga pengawas bina itu bisa dilibatkan juga. Jadi saya sendiri itu sebagai pimpinan di sekolah ini tidak bisa sendiri begitu dalam memutuskan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Ada berbagai bantuan dari yang lain. Jadi stakeholder sekolah itu bersatu padu ya Bu, masalah guru, siswa, anggota komite sekolah, bahkan sampai ke pengawas bina juga memberikan dukungan penuh Bu. Jadi jika ada kasus diselesaikan bersama ya, otoritas bersama mungkin ya Bu, seperti itu. Nah ini mungkin untuk pertanyaan yang terakhir nih, tadi semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau pengalaman apa yang Ibu dapatkan dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Pengalaman yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah dilema etika ini ya, untuk diri saya sendiri yaitu pengalamannya dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa diputuskan sendiri. Jadi harus ada keterlibatan semua stakeholder atau warga sekolah. Di antara saya ya guru, tadi sudah disebutkan guru, siswa, dan bisa juga melibatkan komite sekolah, dan kalaupun itu diperlukan bisa saja melibatkan pengawas bina. Nah itu, dan yang lain juga selain pengalamannya itu, selain keputusan itu tidak bisa diputuskan oleh sendiri, di sini saya juga ada pengalaman yaitu tentang pendewasaan diri.
pendewasaan diri dalam mengambil keputusan. Karena untuk menjadi dewasa, untuk bijak ya, terutama kita harus bijak gitu dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi di sekolah. Nah, itu mungkin pengalaman yang dapat diambil oleh saya secara pribadi. Jadi dengan pengalaman memutuskan masalah secara bersama ini, jadi dampak bagi diri sendiri untuk mengembangkan diri, kapasitas diri yang untuk menjadi dewasa, lebih bijak, lebih profesional, akhirnya, dan ada win-win solution mungkin ya untuk semuanya. Ibu, terima kasih atas waktunya, saya ucapkan sekali lagi. Semoga kegiatan wawancara ini dapat bermanfaat bagi pribadi saya sebagai calon guru konservasi di Kabupaten Sumedang ya. Minta doanya juga agar senantiasa diberi kelancaran ya, dalam menyelesaikan serangkaian kegiatannya. Juga semoga bermanfaat bagi pribadi ibu sendiri, mungkinnya sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai pemimpin lembaga, agar SD Tanjunagara, SD Tanjunagara ini menjadi SD yang unggul ya Bu, sebagai SD pelopor di Kabupaten Sumedang. Terlebih lagi SD Tanjunagara sebagai sekolah penggerak ya, sebagai pionir ya di Kabupaten Sumedang. Semoga menjadi panutan bagi SD yang lain dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten. Terima kasih, sehat selalu ya, sukses dalam menjalankan serangkaian kegiatan dan pengembangan karir. Ya, semoga kegiatan selama kegiatan CGP ini ya, semoga diberikan kelancaran dan nanti hasilnya sangat-sangat memuaskan dan bisa menjadi pengalaman tentunya, pengalaman dan untuk mengembangkan kompetensi pribadi. Amin. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kita lakukan, kita bahas dan diskusikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi semua kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kelancaran, kesehatan, dan tentunya juga keberkahan di dalam menjalankan segala tugas segala. Saya ucapkan terima kasih ya pada Bapak yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk saya sebagai narasumber wawancara dengan topik pembahasan dilema etika dan bujukan moral. Adapun wawancara ini merupakan salah satu tugas ya bagi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumedang. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ya Pak beranjak pada topik pembahasan kita. Ya, kalau boleh tahu, Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SD yang Bapak sekarang ini sudah berapa tahun ya? Saya dari 2019. Sudah 4 tahun jalan. Sudah 4 tahun ya Pak. Jadi Bapak menjabat sebagai kepala sekolah itu sudah 4 tahun jalan ya, hampir 5 tahun. Dengan rentang waktu tersebut lumayan lama ya, tidak sebentar juga. Selama ini mungkin Bapak pernah menemui kasus, keadaan ataupun kondisi yang berupa dilema etika atau bujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus
yang merupakan, apakah itu dilema etika atau bujukan moral? Oke Pak, selama ini saya menjabat kepala sekolah, yang saya rasakan dan saya alami dalam melaksanakan tugas kepala sekolah 4 tahun jalan ini termasuk dilema etika. Jadi Bapak pernah menemui kasus keadaan yang berupa dilema etika. Bisa Bapak jelaskan itu seperti apa kasusnya, keadaannya atau kondisi yang Bapak hadapi itu seperti apa? Untuk kasus-kasusnya beragam. Nah, ada beberapa kasus yang saya soroti. Yang pertama itu berkaitan dengan kedisiplinan. Yang kedua berkaitan dengan spirit dan kerja keras seorang guru. Yang ketiga berkaitan dengan inovasi dan kreatif yang masih sekarang perlu pendalaman dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Jadi selama ini Bapak mengalami keadaan dilema etika berupa disiplin ya Pak, disiplin mungkin dari para guru atau para stakeholder yang ada di sekolah, terus juga mengenai spirit ya Pak, kayak Pak spirit juga inovasi dan kreativitas. Mungkin Bapak menginginkan ya dari anak buah Bapak itu untuk menunjukkan kreativitasnya atau inovasinya. Ini seperti itu ya Pak? Iya benar. Nah, berkaitan dengan dilema etika tersebut, selama ini bagaimana itu Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nah, keputusan tersebut terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi pada intinya keputusan kalau yang diambil A itu berdampak baik. Nah, kalau Bapak ngambil juga keputusan yang B itu berdampak baik pula. Bisa Bapak jelaskan bagaimana menjalankan pengambilan keputusan? Ya, untuk pengambilan keputusan ini memang harus perlu hati-hati sekali, tidak langsung memvonis siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Tapi di sini saya mencoba beberapa cara. Yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Untuk yang kedua yaitu berkaitan dengan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Berikutnya dari subjek sudah diketahui, baru poin ketiga yaitu menyimpulkan data-data atau fakta yang sesuai relevan. Yang keempat yaitu melakukan pengujian. Pengujian ini untuk mengetahui mana yang benar dan salah. Tahap berikutnya yaitu pengujian paradigma benar lawan benar, sesuai dengan tadi Pak Ganjar yang pertanyakan dengan benar sama benar bagaimana. Di sini udah masuk ke tahap 5, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam ini berkaitan dengan resolusi. Resolusinya seperti apa?
Yang ketujuh, investigasi. Investigasi terhadap pilihan. Yang berikutnya ini baru kita menentukan keputusan. Ya, yang terakhir, dari keputusan yang ada kita cross check lagi dan melakukan refleksi. Terima kasih Pak. Jadi Bapak itu dalam mengambil keputusan ya untuk kasus-kasus dilematika, langkah yang pertama Bapak lakukan itu langkah yang Bapak tekankan itu adalah kehati-hatiannya dulu ya Pak. Tidak bisa melakukan justifikasi atau harus A atau B ya, tapi harus melalui serangkaian kegiatan langkah-langkah. Yang pertama itu Bapak mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, lalu pihak atau siapa saja yang terlibatnya, lalu mengumpulkan data-data yang relevan, melakukan pengujian, lalu pengujian untuk paradigma ya, benar versus benar, juga menentukan resolusinya itu seperti apa, investigasi pilihannya, lalu mengambil keputusan, dan terakhir adalah melakukan refleksi dan evaluasi dari keputusan yang Nah, terkait dengan langkah-langkah ini yang Bapak sampaikan, apakah Bapak mempunyai prosedur spesifik, misalnya Bapak melakukan pendekatan pada salah seorang guru pada pihak yang sedang berselisih ataupun mengalami masalah, bisa Bapak jelaskan secara real di lapangannya seperti apa? Kalau saya ketika ada kasus tersebut, yang pertama adalah musyawarah. Di luar dari tangkap tadi, musyawarah ini kita mencair aja, tidak usah dengan kepala yang keras, gitu kan, diskusi yang keras. Kita santai aja, karena di musyawarah itu saya sebagai kepala sekolah yang memimpin di kegiatan musyawarah. Jadi ketika ada pimpinan di suatu musyawarah memiliki kekuasaan untuk mengatur jalannya musyawarah, sehingga seperti itu, Pak. Oh iya Pak. Jadi Bapak untuk cara langkah spesifik di lapangannya adalah yang utamanya melakukan musyawarah ya Pak dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik itu dengan guru, dengan siswa, maupun dengan misalkan dan orang tua siswa. Dan yang Bapak lakukan pada umumnya itu adalah melakukan musyawarah dengan kesan secara mencair ya Pak, mencairkan secara mungkin secara informal juga ya Pak. Jadi mungkin tidak dalam satu meja yang formal, tidak dalam keadaan yang khusus ataupun lain sebagainya, tapi Bapak mengambil alih jalannya musyawarah ini sebagai pemimpin lembaga. Bapak mengarahkan, memantik, mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada audiens kamu. Seperti itu ya Pak? Iya. Berkaitan dengan pernyataan tersebut Pak, apakah Bapak bisa sampaikan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal efektif seperti apa misalkan yang menunjang ya, dalam pengambilan keputusan tersebut? Halo? Halo? Apakah suara saya terdengar Pak? Terdengar ya. Maaf saya ulangi ya Pak.
hal-hal apa saja ya yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Misalkan ada hal-hal yang apa yang selama ini Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan dilema etika. Oke, berkaitan dengan hal yang efektif, yang pasti adalah menentukan waktu, timingnya, sehingga untuk mengambil keputusan ini bisa secara langsung, bisa juga tidak langsung. Dimana tidak langsung ini butuh langkah-langkah yang tadi saya sebutkan di awal supaya matang keputusannya. Tapi ketika itu kasusnya sederhana, bisa langsung secara langsung. Yang kedua, yang efektif adalah tindak lanjutnya. Ketika saya menengahi atau menyelesaikan suatu masalah, hal-hal tersebut pun harus selesai, jangan berkelanjutan. Makanya perlu tindak lanjut. Misalkan guru itu malas, kita diskusi, kita musyawarah, kita udah tahu SOP-nya seperti apa. Jadi kedepannya ya SOP itu ditetapkan dengan baik, karena kita sama-sama kerja dan ada aturan seperti itu. Jadi yang pertama adalah mengenali hal efektif adalah Bapak menentukan timing yang tepat ya Pak, untuk waktu penyelesaian masalahnya itu kapan. Lalu juga Bapak menekankan pada tindak lanjut penyelesaian masalah. Jadi ketika ada suatu masalah yang diselesaikan, nanti tindak lanjutnya feedback itu seperti apa mungkin ya Pak. Benar. Lalu juga nanti terkait dengan masalah yang tersebut ada SOP ya, diberikan oleh semua pihak yang harus dijalankan karena disepakati sebagai seorang guru yang profesional. Iya benar. Nah, berkaitan dengan kasus tersebut, dengan kasus ataupun keadaan yang Bapak alami sebagai seorang pembelajaran juga sekaligus sebagai pemimpin lembaga, tentunya dalam menangani kasus-kasus tersebut ada hambatan, rintangan atau gangguan yang muncul baik berasal dari internal ataupun eksternal. Bisa Bapak jelaskan tantangan, gangguan atau hambatan apa saja yang kerap kali muncul atau kerap kali Bapak hadapi? Ya, untuk tantangan, gangguan atau hambatan itu pasti ada. Yang gangguan yang pertama atau hambatan yang pertama ini berkaitan dengan kesadaran diri dari pelaku atau kasus yang terjadi. Nah, itu. Yang kedua, kebiasaan. Ketika sudah masalah selesai, tapi dengan tabiat kebiasaannya itu muncul lagi, nah itu sebagai salah satu hambatan. Jangan sampai kena panggilan yang berikutnya. Yang terakhir itu pengendalian emosi. Pengendalian emosi ini mungkin kalau kita pernah tahu pendidikan emosional, nah, apalagi saya kepala sekolah dengan guru-guru saya yang sudah dewasa, pasti emosinya berbeda. Itu salah satu dari 3 hambatan yang ada. Nah, jadi yang Bapak anggap selama ini sebagai hambatan itu adalah yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri mungkin dari pihak-pihak yang sedang berselisih atau sedang mengalami kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan mungkin Bapak di sini adalah menyampaikan bahwa kebiasaan itu adalah suatu hal atau suatu perilaku yang berulang kali dilakukan ya, sehingga itu menjadi
sebuah karakter ya Pak. Iya. Dan yang terpenting juga adalah pengendalian emosi, karena dalam pembelajaran sosial emosional itu emosi sangat berperan penting ya terhadap apa yang dikerjakan ataupun apa yang diputuskan oleh seseorang. Nah berikutnya Pak, nah dalam penyelesaian kasus tersebut nih Pak, apakah Bapak itu mempunyai jadwal khusus dalam menangani kasus-kasus? Misalkan Bapak melakukan rapat evaluasi setiap 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, atau Bapak langsung menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan dilema etika secara situasional atau secara insidental ketika kejadian tersebut terjadi? Oke, kalau untuk menghadapi kasus ya insidental, mengikuti keadaan yang ada, dan kita lihat tadi bisa secara langsung atau tidak langsung. Terus berkaitan dengan pembiasaan di rapat, itu selalu menekankan aturan-aturan yang ada, sehingga guru-guru saya ini mengetahui rambu-rambu yang ada. Itu seperti itu Pak. Di dalam penyelesaian kasus ya Bapak bisa lakukan secara insidental ataupun misalkan tidak langsung ya, tergantung dengan konteks kasusnya ini, tergantung dengan konteks masalah yang ada. Jadi apabila mungkin kasusnya harus segera ya Bapak selesaikan. Tapi jika kasusnya itu sendiri perlu pertimbangan khusus, perlu musyawarah, mungkin Bapak mengatur jadwal kembali ya. Misalkan dalam rapat evaluasi Bapak selalu menekankan untuk selalu mematuhi norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di sekolah itu sendiri ya. Benar. Nah berkaitan dengan hal tersebut, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Tentunya yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi maksudnya adakah pihak-pihak yang benar-benar loyal gitu terhadap Bapak dalam menyelesaikan kasus atau dalam mengambil keputusan? Ya, untuk hal tersebut pasti ada. Yang pertama, atau kawan guru yang tidak berfungsi, itu sebagai bantuan atau faktor penyelesaian. Yang kedua, pimpinan saya, pimpinan yayasan atau koordinator kecamatan, seperti itu. Jadi yang paling berpengaruh itu ya Pak, yang paling mendukung pada Bapak itu ya guru-guru ya Pak, sebagai rekan Bapak, sebagai rekan juga di sekolah dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan bersama. Juga Bapak melakukan koordinasi secara vertikal ya Pak, mungkin dengan pimpinan yayasan, juga terhadap koordinator kecamatan tempat sekolah di mana Bapak pimpin tersebut. Nah ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah dibahas tadi, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik ya dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dengan dilema etika tersebut? Ya, yang saya pelajari dari diskusi kita kali ini, setiap kasus pasti ada. Tidak ada suatu lembaga yang bersih-bersih atau keadaannya normal. Betul. Nah, itu fluktuatif, naik turun, dan kita pun hal yang wajar ya di satu lembaga. Untuk hal berikutnya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya berkaitan langkah-langkah sama faktor-faktor yang lain berkaitan dengan penyelesaian masalah. Nah, yang terakhir yaitu pentingnya faktor seseorang untuk menyelesaikan lebih cepat dan efisien, sehingga tanpa mengurangi pekerjaan yang sudah menunggu, target-target yang sudah ada. Karena kalau hal seperti itu berlarut-larut, korban adalah siswa, target sekolah, dan pengembangan diri guru terganggu semua. Seperti itu Pak.
Jadi pelajaran utama yang dapat Bapak ambil hikmahnya itu dari serangkaian penyelesaian kasus adalah menyadari ya bahwa dalam suatu lembaga atau dalam suatu institusi ya itu tidak serta-merta akan berjalan dengan mulus ya Pak selama ini. Berjalannya secara fluktuatif ya. Kadang berada di atas, juga kadang berada di bawah, kadang merasa ada masalah yang mungkin cukup pelik yang harus diselesaikan, juga kadang mendapat kelancaran dalam berbagai apapun. Nah yang berikutnya juga dalam penyelesaian kasus dilema ITK tersebut adalah mungkin dari orientasi pihak-pihak yang loyal ya Pak terhadap penyelesaian kasus, karena apabila dibiarkan berlarut-larut, misalkan pihak yang terlibatnya itu tidak peka, tidak responsif, tidak bertanggung jawab, itu yang menjadi korban utama adalah siswa itu sendiri sebagai pihak yang sebenarnya itu harus diprioritaskan itu dalam dunia pendidikan. Nah, ya mungkin itu saja Pak yang dapat kita bahas dalam kesempatan kali ini. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih, sukses selalu ya Pak untuk karirnya sendiri. Semoga Bapak sehat selalu, menjadi sekolah pelopor di tempat Bapak bekerja, menjadi pionir pengembangan pendidikan, khususnya untuk sekolah Bapak sendiri dan untuk Indonesia kita ya Pak, sebagai Indonesia yang berakhlak, yang berbudi pekerti yang luhur. Oke. Mungkin saya juga mudah-mudahan diberi kelancaran. Saya minta doanya dari Bapak sehingga saya menjalani program guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Sumbar. Iya. Semangat terus Pak. Iya Pak. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.